Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Emak-emak ramai tuntut Sandi kembalikan uang sumbangan pendukung di Pilpres 2019. Kontroversi pengangkatan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Manparekraf belum juga usai. Pasalnya, kalangan emak-emak menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk mengembalikan uang sumbangan pendukung pasangan calon 02 Pilpres 2019, Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno, yang dipergunakan untuk kampanye. Tuntutan tersebut muncul di kolom komentar postingan Sandiaga di akun Twitternya @sandiuno mengenai rapat perdana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Sabtu sore 26 Desember. Dari 291 pemilik akun Twitter yang menyampaikan komentarnya di postingan Sandiaga Uno tersebut adalah kalangan emak-emak pemilik akun Ica Altofunisa meminta pengembalian uang sumbangan kampanye itu. Saya mau ambil sumbangan kampanye Pilpres yang dikarungin itu, harus hubungin siapa ya Pak? Cuit pemilik akun Ica Altofunisa. Selain itu, beberapa pemilik akun Twitter lainnya juga menyampaikan tuntutan yang serupa. Bang Sandi, tolong dibalikkan lagi sumbangan pendukung Pilpres dulu ya, ujar pemilik akun ES Gindokayo. Sorry bro, dulu ada sumbangan saya di sini tapi itu dulu sih. Ucap pemilik akun Ondarnis sembari mengunggah foto Sandiaga Uno yang mengangkat karung berisikan uang sumbangan para pendukungnya sewaktu Pilpres 2019 yang lalu. Sungguh miris. Prabowo Sandi memang menjadi sejarah hitam demokrasi Indonesia. Setelah calon presiden 2019 yang lalu, Prabowo Subianto menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Kini calon wapres, Sandiaga Uno pun juga masuk kabinet. Komitmen awal untuk siap menjadi oposisi 5 tahun ke depan runtuh sudah. Rekor muri patut disematkan untuk sejarah demokrasi bangsa, di mana Prabowo Sandi ternyata senang hati menjadi pembantu Jokowi. Prabowo yang galak saat kampanye membuat pendukung bangga dan mengacungkan jempol. Soekarno baru telah muncul. Pendukung rela mengorbankan harta benda demi sukses perjuangan sang panutan. Pengorbanan pendukung di samping mengumpulkan dana kampanye juga dengan pengorbanan jiwa. Tewas 6 atau bahkan 9 orang dan luka-luka 600 orang saat aksi protes di depan Bawaslu pada tanggal 21 sampai dengan 22 Mei 2019. Kini pun kejutan terjadi setelah diumumkan oleh Jokowi bahwa Sandiaga Uno menjadi salah satu menteri hasil reshuffle, maka lengkaplah kekecewaan pendukung Prabowo Sandi dan juga Sandiaga Uno. Ada yang karena sakit hati menyumpahi dengan predikat dalam tanda kutip pengkhianat. Keduanya pun menjadi bahan olok-olok di media sosial sebagai performance manusia yang tidak istiqomah. Pertimbangan didominasi oleh kalkulasi untung rugi. Sebagian lagi pendukung sudah tak peduli pada keduanya, berkonklusi bahwa memang seperti itulah kualitasnya. Bahkan ada yang bersyukur untung katanya tidak menjadi presiden dan wakil presiden. Ketika rakyat menghadapi masalah seperti tokoh yang dikriminalisasi, gonjang-ganjing perundang-undangan yang merugikan rakyat, atau kasus pelanggaran HAM oleh aparat, Prabowo pun diam seribu bahasa dan Sandi pun tak muncul komentar, apalagi pembelaan. Dalam kaitan kehidupan demokrasi, masuknya Prabowo Sandi dalam kabinet Presiden Jokowi menjadi catatan sejarah hitam. Baru kali ini terjadi di Indonesia, mungkin juga di dunia. Catatan hitam karena buruk sebagai presiden. Bahasanya, jika cuma sekedar mau jadi menteri, buat apa bertarung habis-habisan dalam Pilpres? Jadi pendukung lawan saja dari dahulu. Catatan hitam lain adalah membunuh budaya pengawasan dan perimbangan kekuatan. Semestinya kontrol terhadap kekuasaan itu harus kuat. Prabowo Sandi dapat memimpin kekuatan pengawasan dan perimbangan. Akan tetapi dengan masuknya Prabowo Sandi dalam kabinet Jokowi, maka hal itu sama saja dengan memperkokoh oligarki. Apa boleh buat, catatan sejarah hitam telah ditorehkan oleh Prabowo Sandi dengan merusak sendi demokrasi bangsa. Secara tak disadari, keduanya telah berkontribusi dalam membangun kultur otokrasi. Jokowi pun yang semakin jumawa.
Prabowo jadi menteri, Sandiaga pun jadi menteri. Dan inilah mengapa ex-pendukung Prabowo Sandi kesal. Mungkin dalam kantong plastik besar yang pernah dibawa oleh Sandi, saat itu ada duit Anda di dalam situ. Duit yang kalian sumbangkan bukan buat Prabowo Sandi, tapi untuk perjuangan mengganti rezim. Apa itu rezim? Menurut KBBI, rezim adalah tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa. Kemudian menurut Wikipedia, dalam politik, rezim di bahasa Prancis yaitu rejim adalah bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial dan lain-lain yang mengatur operasi suatu pemerintah ataupun lembaga dan interaksinya dengan masyarakat. Pada awalnya kata rejim adalah padanan kata untuk semua jenis pemerintahan, tapi istilah ini kemudian mengalami pergeseran makna. Penggunaan di era modern lebih berkonotasi negatif karena menyiratkan pada satu bentuk pemerintahan otoriter atau kediktatoran. Definisi Webster mengatakan bahwa kata rejim hanya merujuk pada bentuk pemerintahan, sementara Oxford English Dictionary mendefinisikan rezim sebagai pemerintah, terutama yang otoriter. Secara teoritis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan yang tertentu di mana dirujuk, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah yang netral. Namun istilah ini sering kali digunakan dalam budaya populer dengan pengertian negatif atau menghina, sebagai rujukan pada pemerintah yang dianggap menindas, tidak demokratis atau tidak sah. Sehingga dalam konteks ini kata tersebut mengandung makna penolakan moral ataupun oposisi politik. Misalnya, kita barangkali tidak akan mendengar kata sebuah rezim demokratis. Penyumbang Prabowo Sandi punya alasan masing-masing. Ada yang ingin merasakan nikmatnya berkuasa, ada yang ingin pemerintahan yang lebih demokratis, lebih adil, ada yang ingin bahan pokoknya terjangkau, dan bagi umat Islam yang mendukung Prabowo Sandi mungkin saja tujuan utamanya tidak akan ada lagi Islamofobia. Tidak akan ada lagi adu domba antar umat Islam. Adu domba pun bentuknya macam-macam, bukan kayak ngadu jangkrik gitu. Cukup dengan membelai penuh kasih sayang kepada kelompok umat Islam yang satu, sementara menindas kelompok umat Islam yang lain. Itu adu domba juga. Loh, kok umat Islam yang dibelai tega-teganya nonton saudara-saudaranya sesama muslim diuber-uber? Ya, nggak sesederhana itu. Setahap demi setahap. Pertama, lemparkan dulu tuduhan radikal-radikal kepada kelompok umat Islam yang tidak mendukung. Tuduhan itu datang dari sejumlah penjuru dan dari segenap perangkat rezim, mulai dari buzzer RP sampai sang raja, diucapkan setiap pagi sore petang tanpa libur. Setelah cap radikal-radikal yang dalam bahasa buzzer RP disebut dengan kadron sudah melekat, maka apapun yang dilakukan rezim kepada kelompok umat Islam yang tidak disukainya jadi sah. Bahkan pembunuhan terhadap 6 orang pun disambut dengan gelak tawa sukacita oleh para buzzer. Belum pernah terjadi bahkan oleh rezim Orba sekalipun. Saat pembantaian umat Islam pada peristiwa Tanjung Priok, tidak ada pendukung Orba yang terang-terangan menertawakan para korban. Kalaupun mereka tertawa, ya di tempat tertutup, tidak memamerkannya di publik. Untuk itulah duit berkarung-karung yang disumbangkan ke Prabowo Sandi yang diamanatkan akan mengubah wajah pemerintahan, tapi ternyata keduanya sekarang malah masuk ke dalam rezim itu. Jadi yang bikin kesel itu, sumbangan itu malah untuk menambah tekanan pada yang menyumbang. Loh kok bisa? Logika sederhananya sih gini. Kalau misalnya pada Pilpres 2019 kemarin Prabowo Sandi hanya dapat suara 25%. Apa mau Jokowi menjadikan Prabowo sebagai Menhan? Apa mau Jokowi menjadikan Sandiaga sebagai menteri? Ya enggak lah. Nilai Prabowo Sandi yang dapat suara 45,5% itulah yang bikin Jokowi memutuskan memanjakan Prabowo duduk di kursi menteri. Kalau suaranya cuma 25%-an mah, Prabowo bukan ancaman bagi rezim. Cuekin aja, dia mau ngomong apa kayak terserah. Lalu dari mana suara 45,5% itu? Sebagian besar ya dari umat Islam yang mendukung Prabowo Sandi. Kalau sekarang umat Islam kesel karena merasa ditinggalkan Prabowo Sandi ya wajar lah. Prabowo Sandi nggak menang apa-apa, dan yang penting keduanya masih tetap pada posisi. Sebab dengan masih tetap teguh menjadi bapak para oposan, Prabowo Sandi cukup bikin rezim mikir puluhan kali jika mau berbuat macam-macam dengan umat Islam pemilih Prabowo Sandi.